Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Gue doain kalian semua baik-baik aja ya. Oke guys, sebelumnya makasih banget nih kalian udah mampir lagi di channel Cerita Tidur Randy ya. Bersama gue Randy Yansa. Oke, kali ini gue bakal menceritakan tentang biografi seseorang yang sangat-sangat terkenal, apalagi kalau kalian suka banget sama dunia otomotif, yaitu Ferruccio Lamborghini ya guys. Jadi dia ini penemu Lamborghini. Oke guys, langsung aja ya kita mulai dari masa kecil dia. Check it out. Jadi guys, si Ferruccio Lamborghini ini lahir di negara Italia ya. Jadi dia lahir dari keluarga petani ya guys. Orang tuanya bernama Antonio Lamborghini dan juga Cortu Avellina. Nah, karena dia terlahir dari keluarga petani ini, tapi si Ferruccio Lamborghini ini sama sekali tidak tertarik dengan dunia pertanian guys. Tapi dia lebih tertarik sama yang namanya dunia mekanik ya, atau mungkin dunia otomotif. Jadi nih guys, si Ferruccio Lamborghini ini bersekolah di Bolognese, Italia ya guys. Nah, setelah dia lulus itu kan di situ terjadi yang namanya Perang Dunia ya. Nah, akhirnya dia mengabdikan dirinya di transportasi angkatan udara. Kan kayak yang gue bilangin tadi ya, kalau dia itu sangat suka banget sama dunia otomotif ya. Nah, jadi dia senang banget sama hal-hal berbau mekanik kayak gitu guys. Nah, cuman pada saat itu ternyata si Ferruccio Lamborghini ini dia ditangkap oleh tentara Amerika Serikat. Karena memang keahliannya dia di bidang mekanik ini guys, karena kan di angkatan udara Italia itu dia kan bekerja ya sebagai mekanik ya. Jadi di tahanan Amerika Serikat juga dia dipekerjakan sebagai mekanik. Cuman pembelajaran ilmu yang sangat bagus yang diambil dari sini itu gimana caranya bahwa kendaraan-kendaraan perang Amerika ini bisa berfungsi dengan baik dengan suku cadang seadanya guys. Jadi di sini si Ferruccio Lamborghini belajar tentang memanfaatkan sesuatu dengan sangat baik guys. Jadi seperti itu, dia belajar seperti kayak gitu di tentara Amerika Serikat ini. Nah guys, jadi setelah dia keluar dari tentara Amerika Serikat ini, akhirnya dia kembali ke negara Italia pada saat itu ya. Nah, karena memang bekas Perang Dunia Kedua itu memang sangat kacau guys pada saat itu. Jadi dalam berbagai aspek dan juga bidang itu memang semuanya lagi pada hancur ya. Cuman kan karena memang si Ferruccio Lamborghini ini orang yang sangat cerdas, dia bisa mengambil kesempatan gitu loh. Dia bisa membuat sebuah traktor dari kendaraan-kendaraan bekas Perang Dunia Kedua guys. Jadi kan dia terjun nih ke penjualan traktor gitu, karena di sana banyak banget petani-petani yang membutuhkan traktor guys, cuman tidak ada yang memproduksinya. Jadi si Ferruccio Lamborghini ini mempunyai pemikiran kalau dia harus memproduksi traktor pada saat itu ya. Dan ternyata guys, tidak lama setelah itu bisnisnya itu menjadi bisnis yang cukup sukses, hingga akhirnya dia bisa berekspansi ke berbagai bisnis lainnya. Nah, karena memang si Ferruccio Lamborghini ini senang banget sama dunia otomotif, akhirnya si Ferruccio Lamborghini ini suka banget gitu sama mobil Ferrari. Nah, pada saat itu, pada saat bisnisnya sedang maju-majunya, dia kan punya banyak uang ya. Akhirnya dia membeli 2 buah mobil Ferrari. Satu untuk dirinya dan juga satu untuk istrinya. Nah, pada saat mengendarai Ferrari itu guys, si Lamborghini ini koplingnya tuh suka rusak guys. Kopling yang ada di mobil Ferrarinya itu ya, dia itu suka rusak. Nah, setelah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetap aja seperti itu. Nah, akhirnya dia datang nih ke salah satu tempat dan akhirnya bilang, oh ini ternyata koplingnya itu seperti yang digunakan pada traktornya si
Ferruccio Lamborghini guys. Kan di situ Ferruccio Lamborghini berpikir, oh iya, kalau Ferrari ini kan sebenarnya mobil sport yang sangat terkenal ya, dengan harga yang sangat mahal. Tapi kenapa suku cadangnya itu malah yang dipakai di traktornya si Ferruccio Lamborghini ini? Nah, setelah itu si Ferruccio Lamborghini ini kan marah ya akhirnya. Saya menjual traktor saya dengan harga segini, suku cadang segini. Tapi si Ferrari bisa menjual mobilnya itu dengan sangat tinggi, padahal suku cadangnya, koplingnya itu sama kayak yang dipakai si traktor Ferruccio Lamborghini ini gitu loh. Di situ dia nggak terima, karena kan mungkin brandnya Ferrari ini emang udah cukup lama ya. Jadi orang-orang pun mau beli dengan harga tinggi pun tidak masalah, karena kan memang dia brandnya itu udah kuat. Biasanya kalau brandnya udah kuat, orangnya itu mau menjual dengan harga berapapun pasti orang bakal beli, beda dengan brand yang baru keluar. Jadi seperti itu guys, itulah pentingnya branding kayak gitu. Nah, setelah itu si Ferruccio Lamborghini ini menjumpai Enzo Ferrari, pemilik dari mobil brand Ferrari ya. Si Lamborghini ini bilang gini guys, "Hai Ferrari, ini kok mobilnya koplingnya suka rusak gitu loh. Bagaimana ini gitu loh." Kan dia kan komplain ya. Wajarlah kalau misalkan konsumen komplain kan. Seharusnya kan kita sebagai pemilik barangnya itu bisa menerima gitu loh komplainan dia. Karena kan memang itu kritik ya. Bisa buat produk kita tuh jadi lebih baik lagi gitu karena kritik itu. Cuman di sini si Ferrari ini tidak menerima komplainan itu dengan baik guys. Malah dia menjawab gini, "Kamu ini hanya menjual traktor dan kamu ini hanya seorang anak petani, jadi udah urusin aja sana petani dan traktor kamu." Ferruccio Lamborghini digituin sama si Ferrari. Kan parah banget ya kayak gitu ya. Kacau sih ini kalau kayak gini. Di situ si Ferruccio Lamborghini nggak terima. Dia sakit hati di situ karena dibilang kayak gitu sama si Ferrari, padahal dia suka banget sama mobil-mobil Ferrari gitu loh. Dia salah satu penggemar mobil Ferrari. Makanya waktu itu dia beli 2 mobil Ferrari kan. Nah, setelah dibilangin kayak gitu sama si Enzo Ferrari, si Ferruccio Lamborghini itu bilang gini, "Oke, saya bakal buktiin sama kamu. Saya memang seorang anak petani, tapi saya bakal nunjukin bagaimana cara membuat mobil sport yang sesungguhnya." Itu guys, awal mulanya kenapa sih Lamborghini ini mendirikan mobil sport Lamborghini. Nah, si Ferruccio Lamborghini ini akhirnya menceritakan keinginannya kepada teman-temannya, kepada istrinya dan keluarganya, kalau dia tuh ingin membuat sebuah perusahaan mobil sport yang sangat-sangat bagus banget, yang akan menjadi pesaing Ferrari pada masa nanti. Dan itu bisa kita lihat guys ya di masa sekarang. Ferrari, Lambo, Ferrari, Lambo. Jadi mereka pesaing yang sangat hebat banget. Ini karena sakit hatinya si Lambo ke Ferrari. Nah, karena dia menceritakan itu kepada orang-orang di sekelilingnya, jadi orang-orang di sekelilingnya ini tidak mensupport dia gitu guys. Tidak, gimana ya, tidak mendukung dia gitu loh. Dia malah dibilang gila, terus malah dibilang kalau itu cuma ngambur-ngamburin uang dia aja, karena itu sesuatu yang mustahil gitu loh, karena kan udah ada Ferrari pada saat itu. Tapi karena memang si Ferruccio Lamborghini ini orang yang sangat gimana ya, ambisius, dan dia juga orang yang gigih, akhirnya dia tetap akan mulai usaha untuk membuat sebuah sport car yang sangat luar biasa yang kita kenal saat ini. Nah, awal mulanya dia itu membeli sebuah tanah kosong di Italia, dan dia merekrut karyawan-karyawan yang pernah bekerja di Ferrari pada saat itu. Dia bilang kalau misalkan dia ingin menyaingi Ferrari, karena memang Ferrari itu menurut dia apa ya, kurang bagus gitu loh, tidak sesuai yang dia mau. Akhirnya guys, setelah itu Lamborghini bersama karyawannya
memulai untuk memproduksi mobil Lambo yang pertama. Dan itu akhirnya jadi setelah 4 bulan pembukaan perdana pabriknya, tepatnya pada tahun 1963 di bulan Oktober ya. Dengan nama mobil pertamanya itu Lambo 350 GTV dengan kecepatan 240 km per jam. Hebat ya. Nah, setelah setahun kemudian, akhirnya Lamborghini berhasil menjual produksinya sebanyak 13 unit pada pameran paling terkenal di dunia pada saat itu ya guys. Jadi ini merupakan impian si Lamborghini untuk bisa menyaingi Ferrari di masa yang akan mendatang. Ini awal mulanya ya, dia bisa menjual unitnya dan ada orang yang suka sama produknya itu. Hebat. Nah guys, setelah itu akhirnya si Lamborghini ini terus berinovasi untuk membuat sport terbaik di dunia. Memang pada saat itu si Lamborghini ini tidak mengikuti balap-balap event internasional seperti yang Ferrari lakukan ya. Cuman si Lamborghini ini berhasil membuat suku-suku cadang untuk beberapa brand mobil di dunia ini. Karena memang dia produksinya itu mulai dari bodi, pengecetan, mesin dan lain-lain itu memang dilakukan dengan sangat baik banget ya guys. Makanya kenapa banyak brand-brand otomotif di dunia ingin dibikinin spare partnya atau suku cadangnya sama si Lamborghini ini. Nah, fakta yang menariknya guys, kenapa sih lambang Lamborghini ini berupa banteng? Karena memang si Ferruccio Lamborghini ini zodiaknya itu Taurus guys. Taurus itu kan berlambang banteng. Nah, makanya dia membuat lambang atau simbol Lamborghini ini dari banteng. Dan kalian tahu gak sih, nama-nama Lamborghini itu diambil dari nama-nama banteng sebenarnya. Jadi seperti itu guys. Misalkan nih nama bantengnya seperti Aventador, Huracan, Gallardo, Sian, Sesto, Elemanto. Jadi nama-nama itu tuh diambil dari nama-nama banteng guys. Karena memang kan yang tadi gue bilang ya, si Ferruccio Lamborghini ini zodiaknya Taurus seperti itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang sekarang nih ya, memang kalau memang kita dihina sama orang, kita direndahin sama orang, itu bisa membuat kita termotivasi guys. Ini kan yang dilakuin Lamborghini. Pada saat itu kan dia cuma pengen komplain ke Ferrari, tapi Ferrari malah menghina dan mengejek dia. Akhirnya dia di situ tuh punya tekad yang kuat untuk bisa membuat mobil lebih bagus dibanding Ferrari. Dan akhirnya sekarang Lamborghini ini menjadi saingan yang sangat berat bagi otomotif Ferrari ya. Karena memang si Ferruccio Lamborghini ini sosok orang yang cukup cerdas, gigih dan juga pantang menyerah. Dia juga bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu, dia harus seperti apa, dan dia juga bisa mengambil kesempatan di saat yang lain butuh ini, dia bisa memproduksinya seperti traktor tadi. Jadi wajarlah kalau misalkan sekarang Ferruccio Lamborghini ini bisa membuat sebuah mobil sport yang memang sangat diidam-idamkan oleh kalangan elit gitu loh. Lamborghini memang kalau kita pakai mobil itu pasti kita bakal disebut orang kaya guys. Karena memang kan harganya kalian bisa tahu sendiri. Harganya dari miliaran sampai puluhan miliar itu. Pajaknya juga edun. Ya kita mah gini aja lah, bersyukur lah ya. Kita harus bisa mensyukuri apapun yang Tuhan kasih sama kita, dan kita harus terus mengejar impian kita. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari si Ferruccio Lamborghini ini. Oke guys, mungkin sekian aja ya cerita dari gua. Kalau memang kalian suka sama channel ini, silahkan di subscribe, share, like, dan juga di komen ya guys, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari gua untuk cerita selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang berlebihan. Tolong dimaklumin aja ya.
Mudah-mudahan kita semua selalu sehat selalu dan bisa berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.